Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nomi Kitchen. Nah, di video kali ini aku mau buat kue kering lagi, yaitu sagu keju yang hasilnya renyah dan lumer di mulut. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana cara aku membuatnya dan apa aja bahannya, tonton terus video ini hingga selesai. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebelum kita membuat adonan, gongseng terlebih dahulu tepung sagu selama 10 menit menggunakan api kecil. Setelah 10 menit tepung digongseng, tepung akan terasa menjadi lebih ringan. Lalu kemudian kita matikan api kompor, diamkan tepung sagunya sampai benar-benar dingin baru bisa digunakan. Langkah yang pertama di sini sudah aku siapkan 100 gram mentega, 150 gram margarin, kalau mau pakai full margarin semuanya juga boleh, 190 gram gula halus, lalu mixer adonan 5-7 menit menggunakan speed yang paling rendah atau sampai mentega dan margarinnya mengembang. Setelah 7 menit di mixer, masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian ini di mixer sebentar aja sampai kuning telurnya tercampur dengan rata. Selanjutnya masukkan 75 ml santan kental, ini aku pakai santan instan ya. Aduk sebentar adonan menggunakan spatula. Kalau santan kelapanya sudah tercampur dengan rata, kemudian masukkan 165 gram keju yang sudah diparut. Untuk kejunya boleh merek apa aja ya. Lalu aduk kembali adonan sampai semua kejunya tercampur dengan rata. Setelah kejunya tercampur dengan rata, kemudian masukkan tepung sagu yang sudah didinginkan. Ini aku masukkan sebagian dulu supaya mempermudah mengaduknya. Setelah semua tepungnya tercampur dengan rata, lalu kemudian masukkan adonan ke dalam pasir segitiga. Jangan biarkan adonan terlalu lama di suhu ruang, karena kalau adonan terlalu lama di suhu ruang bisa menyebabkan adonan mengeras dan susah untuk dibentuk. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Ujung plastik segitiganya ini digunting dulu ya.
Kira-kira lebarnya seperti ini. Lalu kemudian masukkan plastik adonan ke dalam plastik segitiga yang lainnya yang sudah diisi dengan cetakan squid seperti ini. Ini aku pakai squid yang bentuk bintang ya. Lalu cetak adonan di atas loyangnya, kira-kira seperti ini cara mencetaknya. Nah, kalau untuk squidnya nggak mesti seperti yang aku pakai ini ya, boleh juga menggunakan squid untuk kue sus. Nah, ini sagu kejunya udah selesai aku cetak semuanya. Lalu kemudian beri keju parut di atasnya seperti ini. Nah, saatnya untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan terlebih dahulu ya. Lanjut masukkan loyangnya di rak yang paling bawah. Panggang selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk lubang otangnya jangan lupa dibuka ya. Setelah 30 menit, pindah loyang ke bagian rak yang atas. Kemudian panggang lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit sagu kejunya ini udah mateng, kemudian ini kita biarkan sebentar sampai dingin, baru bisa kita lepaskan dari loyang. Karena kalau masih dalam keadaan panas seperti ini, sagu keju akan mudah hancur jika kita lepaskan dari loyang. Nah, ini dia sagu kejunya udah mateng, warnanya sangat cakep, hasilnya juga sangat cantik ya, dia kokoh, nggak melebar. Kalau soal rasa ini dijamin ya, rasanya gurih, manis, renyah, dan lumer juga di mulut. Nah, kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share, dan komen juga di bawah ya. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sedikit tips dari saya untuk bunda dan teman-teman yang ingin membuat kue sagu keju di rumah. Supaya hasil sagu kejunya cantik dan tidak melebar, berikut tipsnya. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan kenapa sagu keju kita itu bisa melebar. Sagu keju yang melebar bukan dikarenakan lamanya mengocok atau memikser margarin dan mentega. Justru dalam pembuatan sagu keju diharuskan memikser mentega dan margarin selama 5-7 menit atau sampai menghasilkan margarin dan mentega yang creamy. Jadi, kenapa sagu keju kita itu hasilnya melebar? Jawabannya karena kurang tepung. Loh, kok bisa? Saya sudah mengikuti takaran yang ada di resep. Benar. Karena sewaktu tepung sagu digongseng, takaran tepung akan berkurang dari takaran awal. Cara menyiasatinya gimana? Sebelum tepung sagu digongseng, tambahkan lagi tepung sagu dari takaran yang di resep. Contoh misalnya, bunda mau buat sagu keju takaran 250 gram. Tambahkan 50 gram lagi, sehingga takaran menjadi 300 gram. Nah, setelah tepung sagu selesai digongseng, biarkan hingga dingin, lalu timbang kembali tepung sagu seperti takaran yang awal, yaitu 250 gram. Nah, dengan begitu, takaran tepung yang sudah digongseng tidak akan berkurang.
Oke, segitu dulu tips dari saya. Semoga tips yang saya berikan ini berguna ya bagi teman-teman atau bunda yang ingin membuat sagu keju di rumah, agar hasil dari sagu kejunya itu tegak, kokoh, nggak melebar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.